Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sahabat muslim sejang kasih rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi ini kita dapat berjumpa kembali di kajian Tauhid Hikmah Fajar yang alhamdulillah pada pagi ini saya Hamdan Alawi dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan satu apapun, dan mudah-mudahan sahabat muslim semuanya keadaan dalam hal yang sama. Amin ya rabbal alamin. Bahasan kita pada pagi ini adalah masih berkenaan dengan marilah kita kembali kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan segala fasilitas yang cukup kepada kita semuanya, tanpa ada kekurangan dari hal apapun. Allah sudah memberikan sempurna dan sempurna. Fasilitas yang ada di dalam diri kita, bahwasanya kita diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala segala apa yang telah Allah berikan. Dari mulai bagaimana Allah menghidupkan kita dari rahim seorang ibu yang cukup lama. Sedikit pun kita tidak memiliki bekal apapun, tapi Allah memberikan rezeki dan menghidupkan kita sampai kita keluar daripada rahim seorang ibu. Atas karunia dan rahmat Allah lah kita bisa keluar. Karena ibu hanya selaku kepanjang tanganan dari Rabb kita, yang mengeluarkan kita dari perut, dari rahim seorang ibu aja adalah Allah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah lah yang mengeluarkan kita dari perut, dari rahim ibu. Kita dalam keadaan tidak tahu menau, dalam keadaan bodoh, dalam keadaan tidak tahu menau apapun. Tetapi Allah memberikan ilmu, memberikan mata, pendengaran, dan akal. Dan disitulah manusia dibesarkan oleh Allah, dan apa yang dibutuhkan Allah sudah sediakan. Begitu brol ke dunia, Allah mempersiapkan rezekinya. Susu isi susu, air susu ibunya, madunya, makanan-makanan yang lain. Kasih sayang ibu, kasih sayang orang tua, kasih sayang keluarga, semuanya itu adalah daripada Rahman Rahimnya Allah. Dengan demikian, maka kita menjadi besar, dan Allah memberikan segala. Wa fi anfusikum la'ibrah. Dalam diri kita ini ada yang harus kita syukuri, kita hayati. Karena apa? Dalam diri kita Allah sudah memberikan mata kepada kita untuk mendengar. Allah memberikan hidung untuk mencium. Allah memberikan telinga dan mata untuk mendengar dan melihat. Memberi tangan untuk meraba, untuk memegang. Memberikan kaki. Sendi-sendi yang ada di dalam tubuh kita, itu semuanya adalah untuk agar kita reha, agar kita nyaman. Allah memberikan lekuk-lekuk
di dalam tangan, di tangan kita, di kaki kita, itu semuanya agar kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan. Lebih-lebih fasilitas itu adalah Allah berikan untuk kita agar kita menjadi hamba Allah yang tunduk dan patuh, taat dan mencintainya. Kemudian Allah yang kedua sudah memberikan fasilitas yang lain selain daripada yang ada di dalam tubuh kita. Apa? Fasilitas-fasilitas untuk kebutuhan manusia. Manusia mempunyai darurah, ada kepentingan. Darurah sahsiyah, kepentingan pribadi, kepentingan jiwa, kepentingan anggota badan. Di antaranya adalah kita punya kebutuhan, punya hajat. Hajat apa? Hajat kita perlu minum, perlu makan. Minum Allah sudah sediakan. Allah turunkan air hujan dari langit. Keluarkan air dari perut bumi. Dan ini adalah semuanya, tidak ada yang mampu menciptakan air. Yang ada hanya memanfaatkan air. Tapi membuat dan menciptakan air tidak ada. Yang menurunkan hujan dari langit tidak ada satupun yang mampu. Wa anzala minas sama'i ma'a fa akhraja bihi minat tamarati rizqan lakum. Allah menurunkan hujan dari langit, dan dengan hujan itu Allah menumbuhkan segala bentuk tanaman, biji-bijian, buah-buahan. Untuk apa? Rizqan lakum, untuk kebutuhan kalian, untuk rezeki kalian. Dengan air kalian bisa mandi, dengan air kalian bisa masak, dengan air kalian bisa mencuci piring, dengan air kalian bisa mencuci baju. Dengan air kita bisa mandi jinabat, dengan air juga kita bisa menyegarkan badan, kehausan. Siapa yang menciptakan airnya? Dan siapa yang menurunkan airnya? Manusia hanya menggunakan. Dengan makanan, dengan biji-bijian, buah-buahan. Siapa yang makan anggurnya? Siapa yang makan jeruknya? Siapa yang makan apelnya? Siapa yang makan segala yang buah-buahan? Siapa yang makan biji-bijian, kacang? Dan sayur-sayuran, kangkung, segala macam. Dan siapa yang makan ikan yang Allah ciptakan dari laut? Dan kemudian semuanya dengan berbagai macam ikan. Tidak ada lain. Allah tidak pernah ikut makan. Tapi adalah Allah segala menciptakan yang ada ini adalah fasilitas. Agar manusia yang diciptakan Allah sesuai dengan tujuan Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia adalah untuk menyembah dan menjadikan Allah adalah satu-satunya Rabb, satu-satunya ilah yang tidak boleh dipersekutukan dengan yang lain. Dialah yang menciptakan semuanya. Untuk siapa? Untuk kita. Agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang sejati. Kemudian yang ketiga, Allah juga membuat fasilitas kepada kita untuk kebutuhan kita. Selain daripada Allah sudah memberikan jiwa, anggota yang sempurna, juga Allah memberikan makanan, mempersiapkan juga lingkungan. Bagaimana Allah menjadikan waktu siang berganti malam. Siang adalah untuk berusaha. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Siang untuk dipergunakan untuk bekerja, untuk mencari kehidupan. Ajaran Islam ini tidak melarang kita untuk kaya, tidak.
menghalangi kita untuk banyak harta, tetapi harus dengan cara yang dicontohkan Allah. Carilah harta sebanyak-banyaknya, tapi untuk mengabdi kepadanya, untuk menunaikan segala kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, seperti zakat, seperti untuk bekal ibadah, membantu anak yatim, membangun fasilitas agama, masjid, madrasah, menyantuni anak-anak yatim, membantu jompo-jompo yang tidak mampu agar mereka tenang dalam hidupnya. Hidup siang ini diperintahkan untuk dijadikan untuk mencari kehidupan. Wa ja'alna al-laila nahara wa ja'alna al-laila libasa. Allah menjadikan malam itu untuk beristirahat. Dari pagi sampai sore tubuh kita terus diporsil, diperas tenaga, keluar keringat, ataupun paling tidak kalau pekerja di kantor dia menguras pikiran, maka malam diperintahkan, aku sediakan malam itu untuk beristirahat. Bagaimana kurangnya? Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Allah menggantikan siang menjadi malam, malam menjadi siang, dan terus dibulak-balik. Untuk apa? Agar manusia nyaman dan memanfaatkan waktu seefisien mungkin. Tidak hanya itu, hanya Allah juga menciptakan apa? Menciptakan matahari untuk menerangi kemana mereka akan berjalan. Hamba-hambaku ini yang aku ciptakan supaya mereka menjadi hamba-hamba aku, kata Allah. Mereka perlu untuk penerangan, maka Allah membuat matahari terbit dari barat dan tenggelam dari timur. Dan selama itu menerangi mereka kemana mereka jalan, agar selamat, agar melihat apa yang dia lihat. Matanya sudah Allah siapkan, penerangannya sudah Allah sudah Allah berikan. Agar gimana? Agar supaya kita semuanya dalam keadaan nyaman, karena Allah adalah sudah memberikan segalanya. Ketika malam hari Allah memberikan keindahan, menciptakan bulan dengan suasana yang berbeda dengan matahari, tidak panas, adem. Dan ketika kita melihat keindahan ke langit, Allah juga menciptakan bintang-bintang untuk mengetahui tempat. Dan untuk salah satunya di dalam surat Ar-Rahman, untuk melempar setan yang mendekati manusia yang akan dekat dengan Allah. Jadi cukuplah sudah sebenarnya. Kalau Allah sudah memberikan segalanya untuk kita, dan tujuan Allah sudah jelas, segala fasilitas itu adalah tidak lain agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang tunduk hanya kepadanya. Karena dialah yang berjasa, satu-satunya Rabb, satu-satunya ilah, yang memberikan kecukupan kepada kalian. Wahai umat manusia, dari mana kalian dipalingkan dari Allah yang sudah memberikan kepada kita semuanya segala kebutuhan? Wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah sudah menjadi saksi. Allah sudah memberikan hak dan kewajibannya kepada kita. Jadi apabila
kita, anggota kita, badan kita, ternyata yang semuanya dari Allah, tetapi ternyata di dalam prakteknya segala apa yang datang dari Allah bukan untuk mencari keridhaan Allah dan kecintaannya, justru malah sebaliknya, apa yang ada di dalam diri kita hanya kita menjadikan Allah murka. Apakah hal ini merupakan satu keadilan atau pengkhianatan? Atau hal ini merupakan satu ketundukan, penghambaan, ataupun merupakan pengkhianatan dan kesyirikan dalam ketaatan? Coba kita berbaca, karena yang disebut dengan Iqra, Iqra bismi rabbik, baca. Sebenarnya baca itu bukan hanya sekedar baca. Apa artinya membaca kalau tanpa dihayati? Maka ayat yang pertama disebut dengan Iqra, Iqra bismi rabbik, baca dengan kacamata Rabbmu. Yang dulu kita membaca dengan kacamata masyarakat, kacamata pimpinan, kacamata orang lain, kacamata sosial, kacamata budaya, dan lain sebagainya. Sekarang coba kita kembali kepada Allah dengan menilai sesuatu itu dengan kacamata Rabbmu. Karena Allah pun punya kacamata khusus untuk menilai. Kalau kita, apakah kita disebut manusia sebagai hamba Allah atau tidak? Ketika Allah sudah memberikan mata kepada kita, kemudian mata kita digunakan untuk melakukan sesuatu yang tidak mendatangkan ridho Allah, apakah kita termasuk hamba Allah atau hamba selain Allah? Kalau telinga kita Allah berikan untuk Allah, karena Allah memberikan itu, Allah juga punya tujuan. Tujuan Allah memberikan mata. Dengan kata lain, di dalam ayat disebutkan bahwa walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi hum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul khasirun. Kata Allah, mereka sudah berkhianat kepada aku. Kenapa? Karena aku telah memberikan akal kepada mereka untuk berpikir. Sudah memberikan mata untuk melihat. Dan aku sudah memberikan telinga kepada mereka untuk mendengar. Pendengaran yang aku berikan, penglihatan yang aku berikan, hati yang aku berikan adalah, tujuan aku adalah agar mereka mengetahui siapa aku sebenarnya. Mata untuk diperlihatkan kepada bagaimana ayat-ayat tanziliyah, ayat kauniyah. Aku telah menciptakan langit dan bumi, aku telah menciptakan bulan, bintang, aku telah menciptakan gunung dan lautan, aku telah menciptakan manusia dengan berbagai macam jenis, bahasa, dan warna. Mereka supaya tahu dengan matanya bahwa siapa yang menciptakan mereka semuanya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Aku telah menciptakan manusia ini berpasang-pasang. Siapa yang telah menciptakan manusia dengan berpasang-pasang, laki dan perempuan, bumi dan langit, matahari dan bulan, lautan dan langit dan bumi, lautan dan gunung. Siapa? Dengan mata itu supaya
Mereka sadar bahwa yang menciptakan semuanya itu adalah Allah. Maka dengan mata ini, sebenarnya ketika kita melihat semua yang disebut dengan ayat kauniyah, ini disebutnya ayat kauniyah. Bumi, langit, matahari, bulan, bintang, daratan, lautan, dan segalanya, manusia, itu disebut ayat kauniyah. Pertanda ini merupakan salah satu bagian daripada kekuasaan Allah. Karena tidak ada manusia, makhluk selain daripada Allah yang mampu menciptakan semua ini. Maka dengan mata ini mereka agar sadar kembali kepada Allah. Bahwa bumi ini, langit ini, matahari ini, udara ini, segala yang kita makan ini bukan hasil dari siapapun, tapi Allah lah yang menciptakan. Maka ketika manusia dengan matanya saja tidak menjadikan kembali kepada Allah dan tidak membawa kesadaran kepada penciptanya, maka ini berarti dapat dikatakan sebagai pengkhianat dan menjadi hamba-hamba selain daripada Allah. Jadi kalau melihat ukuran, karena Al-Quran itu adalah basair, pedoman, hudan, petunjuk, furqan yang bisa memisahkan antara hak batil, antara manusia dan hewan. Hewan tidak berpikir bahwa dia makan, dia minum, pokoknya dari mana saja. Dan tidak berpikir bahwa dia hidup di atas bumi ini. Bumi ini punya siapa dan siapa yang menciptakan. Hewan tidak tahu bahwa adanya matahari. Matahari itu enggak dari mana, pokoknya dia terang aja kemana-mana, bisa makan, cari rumput. Hewan tidak tahu bahwa kalau ke kebun atau ke sawah, dia tidak tahu bahwa ini halal atau haram. Yang penting perutnya mau makan. Al-Quran ini membedakan antara manusia dengan hewan. Jadi kalau manusia yang sama seperti nilainya hewan itu tadi, apa bedanya manusia itu dengan binatang ternak? Maka Allah mengatakan, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu adalah tidak ada ubahnya seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Kemudian dengan telinga, apa itu fungsinya telinga? Allah memberikan telinga agar mereka mendengar. Karena aku ini adalah Rob yang tidak bisa kelihatan. Dengan telinga ini agar supaya dipergunakan tentang berita-berita tentang aku, kata Allah, yang disampaikan oleh Rasulku Muhammad. Dengan berita-berita yang benar, Al-Quranul Karim. Supaya mereka tahu tentang aku. Berita dari Al-Quran yang disampaikan oleh Muhammad Rasulullah, sehingga mereka dengan berita itu dekat kepada kami. Jadi berarti telinga ini difungsikan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan untuk yang lain. Ketika telinga ini digunakan kepada yang lain, bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah agar kita sadar bahwa semua yang ada, maka Al-Quran itu disebut dengan ayat tanziliyah, ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya Muhammad agar kita mendengar, dan dengan Al-Quran itu kita menjadi ibadiyah salihin, hamba-hamba yang saleh. Tetapi kalau telinga itu tidak dimanfaatkan, tidak digunakan, Allah memberinya untuk itu, tapi kenapa disalahgunakan? Nah, salah guna itu, menyalahgunakan pemberian Allah itu adalah merupakan satu pengkhianatan. Pertanyaannya, kita sudahkah menjadi hamba Allah atau kita masih menjadi pengkhianat terhadap Allah? Ketika kita menjadi pengkhianat kepada Allah, maka orang-orang munafik disebutnya idza haddasa kadzdzaba wa idza
wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ketika berbicara kita, ketika seseorang itu berbicara bohong, mengaku hamba Allah, mengaku dirinya bahwa aku ini adalah yang diciptakan Allah, tetapi ternyata bukan mengabdi, bukan taat, bukan tunduk kepada Allah, tapi yang jelas misalnya tunduk kepada hawa nafsu, tunduk kepada keinginan, tunduk kepada setan, maka ini adalah merupakan pembohongan. Itulah kemunafikan. Wa idza wa'ada akhlafa. Kita berjanji, ternyata janjinya selalu diingkari. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Itu perjanjian. Ketika perjanjian itu tidak dipenuhi, ternyata inna salati, salatku hanya untuk mau dipuji orang, ingin menaikkan rating, atau untuk supaya dianggap orang jujur, jual kesalehan. Kemudian wanusuki, ibadah yang lain, kita ceramah misalnya hanya untuk mencari dunia, untuk mencari uang, popularitas, membantu anak yatim, menguburkan atau apa, menguburkan mayit, kita harus selalu berharap untuk dibayar, padahal itu merupakan kewajiban. Nah ini wanusuki, hidup, wa mahyaya, hidupku untuk Allah, hidupku, matiku untuk Allah. Kalau ternyata hidup datang ke pasar bukan untuk mencari keridhaan Allah, tapi karena untuk mencari uang, agar supaya istri dan anak mereka sayang kepada kita. Jadi bukan untuk mencari keridhaan Allah, tapi karena untuk mencari keridhaan istri, agar terpenuhi kebutuhannya. Itu kehidupan seperti itu adalah sudah berbohong kepada Allah. Dan yang terakhir adalah wa idza tumina khana, ketika dipercaya kemudian kita berkhianat. Allah mempercayakan, memberikan telinga, tapi ternyata telinga itu digunakan justru kepada hal-hal yang maksiat. Alergi mendengar firman Allah yang memberikan telinga. Alergi melihat Al-Quran, yang padahal Al-Quran itu Allah berikan untuk melihat ayat-ayat tanziliyah dan kauniyah. Alergi mendengar nasihat-nasihat yang bersumber daripada penciptanya dan disampaikan oleh Rasulnya. Jadi hatinya tidak mau berpikir untuk bagaimana untuk mencari keriduan sang pemberi. Maka itu adalah sudah merupakan pengkhianatan. Manusia pengkhianat kepada Allah. Yang lebih ditaati adalah hawa nafsu. Dan hawa nafsunya itu sudah menjadi ilah mereka. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Hei Muhammad, tidakkah engkau memperhatikan? Lihat manusia-manusia yang katanya mereka mengaku hamba-hamba aku, padahal sebenarnya mereka sudah menjadi hamba-hamba hawa nafsunya. Mereka lebih taat, lebih tunduk, lebih cinta kepada hawa nafsunya. Yang banyak diikuti adalah keinginannya. Adapun apa yang Allah perintahkan dan Allah inginkan, mereka abaikan. Itu sudah menjadikan hawa nafsu sebagai ilah mereka. Saya akan memberikan gambaran kepada sahabat muslim semuanya. Kalau kita punya istri, kemudian kita memberikannya handphone kita belikan, terus lagi kartunya kita belikan, terus lagi apa, pulsanya kita isi paket, internetnya kita isi paket, telepon dan SMS-nya kita belikan. Nih mah, ini buat mama. Ketika papa ada di luar, maka inilah alat untuk berkomunikasi antara kita, supaya kita tidak kehilangan, tidak jauh. Walaupun jauh di kota sana, tapi tetap kita dekat dengan handphone ini. Jadi kalau ada apa-apa, telepon. Dan si suami itu tidak hanya sekedar
membelikan handphone, dia membelikan rumahnya. Dan rumah itu diisi dengan kasur, dengan ranjang, spring bed, dan juga dilengkapi dengan kursi, alat-alat dapur dibelikan semuanya. Tidak hanya sekedar itu, makan juga, nimah berasnya, nimah untuk belanjanya segala macam. Ternyata ketika si suaminya karena nampak tidak kelihatan jauh dari rumahnya, ternyata si istrinya itu selingkuh, berhandphonan atau berteleponan, chattingan dengan yang lain. Kira-kira berkhianat ya kepada suaminya. Padahal sebenarnya istri punya jasa apa? Banyak siapa? Dan jauh dari bumi ke langit. Apa jasa seorang istri dibanding dengan jasa Allah? Ketika kita dihianati sama istri hanya karena kita sudah memberikan rumah dan memberikan nafkah dan kemudian handphone, marahnya sudah bukan main kepada istri. Apalagi kalau Allah diduakan, dia yang memberikan segala fasilitas kepada kita, tapi kita berkhianat kepada Allah, selingkuh kepada Allah. Bagaimana seorang suami ketika melihat ada nama orang lain di dalam handphonenya? Bagaimana kalau seorang suami menemukan foto selain daripada foto suaminya? Bagaimana kalau suami ada orang lain di hati istrinya? Allah subhanahu wa ta'ala akan cemburu, lebih cemburu kalau di hati hambanya yang sudah diberikan segala fasilitas, tapi dia menduakan Allah. Ada Tuhan selain Allah di hati manusia. Ada yang lebih ditaati, dicintai selain daripada Allah. Maka Allah mengatakan syirik. Maka Allah berjanji untuk tidak memaafkan orang-orang musyrik seperti itu selama belum taubat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengancam dia akan masukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Dan Allah tidak akan mengampuni kalau mereka dosa syirik itu tidak bertaubat sebelumnya. Dan Allah mengharamkan orang itu masuk ke dalam surga. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan, ya, marilah kita kembali kepada Allah. Kita sadar bahwa semua yang ada ini adalah milik Allah. Karena ketika kita sakit, baru kita sadar. Makanya sakit itu merupakan anugerah untuk mengingatkan kita. Karena manusia itu kadang-kadang bisa dinasehati dengan ucapan, bisa dinasehati dengan pembuktian. Tapi ada yang tidak bisa, tapi harus dinasehati, diingatkan itu dengan satu penyakit atau musibah. Mudah-mudahan dengan penyakit atau musibah yang besar, dia sadar, la'allahum yarji'un, mereka kembali. Maka sekali lagi, mari kita ingatkan Allah, berzikir untuk agar kita benar-benar tercatat sebagai hamba-hamba Allah, baik pagi maupun sore. Dan ingatlah, Allah lah yang memberikan kita segalanya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Billah fi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.